Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama saya Dalva Ayu Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi sebagai penyebab dan solusi konflik sosial di masyarakat. Yang pertama, komunikasi penyebab konflik sosial. Cooper tahun 2000 memandang bahwa pada umumnya para ilmuwan sosial berusaha memahami jenis konflik yang berlangsung dalam konteks hubungan saling tergantung dan hubungan pertukaran yang melembaga. Hubungan saling ketergantungan memerlukan konsistensi berupa fenomena yang teratur yang memungkinkan untuk diprediksi. Konsistensi tersebut menjadi dasar berbagai perkembangan semua ilmu. Konflik dapat mengarah pada meningkatnya perasaan negatif. Banyak konflik yang mengikut sertakan metode berselisih yang tidak benar dan lebih berfokus untuk menyakiti orang lain. Bila hal ini terjadi, pasti perasaan negatif akan meningkat. Konflik dianggap dapat mengurangi energi yang dapat digunakan untuk hal lain. Namun, konflik tidak selalu berdampak negatif bagi hubungan masyarakat. Banyak yang sepakat bahwa konflik adalah hal yang tak terhindarkan, sehingga memiliki keahlian yang mampu berfungsi untuk menyelesaikan konflik adalah penting untuk mewujudkan hubungan yang sukses. Terdapat 5 sumber penyebab konflik. Yang pertama, kompetensi, yang kedua, dominasi, ketiga, kegagalan, 4, provokasi, dan yang terakhir, yang kelima, perbedaan nilai. Media sebagai penyebab konflik, terutama media massa, sering menyebabkan berkembangnya masalah-masalah sosial yang menyeret pada konflik dan citra buruk pada kognisi masyarakat juga terhadap media massa itu sendiri. Konflik sosial tampak pada ekspresi muka, kontak mata, mata melotot, posisi tubuh, gerak isyarat, gestur, dan gerak antar pribadi. Sering terjadi kontak fisik disebabkan berkembangnya konflik nonverbal. Bahkan sering juga terjadi seseorang marah-marah hanya karena mencium aroma tidak sedap dan dari orang yang ada di sebelahnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu komunikasi sebagai solusi konflik sosial. Konflik horizontal dapat dimaknai sebagai konflik sosial yang melibatkan gesekan sebagaimana efek dari komunikasi yang tidak sehat atau tidak berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan pertentangan bahkan pertempuran antar masyarakat. Upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui komunikasi dengan cara negosiasi. Negosiasi ini merupakan keterampilan yang digunakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Fisher 2001 menyatakan negosiasi merupakan suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Tujuan negosiasi ini yaitu untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah dan mencoba mencari kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya dilakukan dengan pihak-pihak pembuat keputusan dan kebijakan agar keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kepentingan bersama dan dapat menyelesaikan konflik selama ini terjadi. Penyelesaian konflik ini melalui komunikasi dapat juga dilakukan melalui mediasi. Moelino 2003 menyatakan perundingan dengan mediasi yakni melalui suatu proses perundingan dengan bantuan pihak ketiga atau mediator sebagai penengah. Mediasi ini merupakan proses penyelesaian konflik melalui perantara, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa untuk membantu para kelompok yang bersengketa. C. Unsur dominan yang harus
terlibat langsung dalam berkomunikasi, komunikasi sebagai penyebab konflik maupun komunikasi sebagai solusi. Komunikasi sebagai solusi konflik dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan adanya unsur dominan yang selalu terlibat dalam setiap komunikasi dimanapun dan siapapun, serta pada tingkat atas agar komunikasi tersebut memberi manfaat kedamaian dalam persaingan pada semua pihak yang berkomunikasi, khususnya dan pada kenyamanan kehidupan umat manusia pada umumnya. Adapun unsur dominan yang harus selalu terlibat itu adalah konsistensi. Dari Surveyindex 2005 menyatakan bahwa kita menggunakan rasionalisasi sebagai upaya untuk menjelaskan perilaku tidak rasional dengan cara yang rasional atau konsisten pada diri kita sendiri. Kita sering menggunakan alat-alat yang mungkin tampak tidak rasional atau tidak konsisten bagi orang lain. Kami buat di atas ini atau penjelasan kami ini dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sosial selalu terjadi kedamaian dan konflik sosial yang disebabkan oleh komunikasi yang terlangsung di berbagai lapangan kehidupan, dari yang paling sederhana sampai pada yang paling kompleks. Kedamaian terjadi karena komunikasi yang bersifat konsisten terhadap norma-norma sosial tertinggi, sedangkan konflik sosial selalu terjadi karena komunikasi yang bersifat inkonsisten terhadap norma-norma sosial dan selalu menimbulkan keadaan yang tidak seimbang. Keadaan tidak seimbang menghasilkan ketegangan, ketegangan menciptakan konflik sosial. Mungkin itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.